Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawa TV, kembali lagi bersama kami di acara Morning Motivation. Di sini kami bersama dengan Pak Abdul Aziz sebagai narasumber kami. Sekarang kami akan membicarakan tentang literasi dan library. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terkait literasi Pak, menurut Bapak, apa sih itu definisi literasi? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, sangat luar biasa. Ya, apa itu literasi definisinya? Pertama, konsep dasar literasi adalah sebetulnya literasi itu bisa diartikan oleh banyak pihak ya, oleh kalian juga. Tapi untuk definisinya itu literasi adalah tentang membaca dan menulis ya. Ketika kita banyak membaca dan menulis, otomatis kan pengetahuan kita akan bertambah ya. Ketika kita tidak banyak baca, ya otomatis tidak akan bertambah pengetahuan kita. Jadi intinya kalau kita ingin banyak pengetahuan, ya kita harus banyak literasi. Intinya itu definisinya. Ya, kedua. Yang pertama adalah membaca itu. Dan setelah membaca pasti kita menulis gitu. Ya. Berarti literasi ini sangat-sangat penting ya Pak? Iya, sangat penting. Sangat penting sekali bagi kehidupan kita, apalagi kita di lingkungan pendidikan ya. Kalian sebagai siswa, jadi literasi itu penting bagi kalian ya. Kalau kita tidak banyak baca, misalnya ya, contoh guru memberikan mata pelajaran tentang misalnya hubungannya dengan bahasa Indonesia misalnya ya. Silakan kalian kerjakan halaman sekian. Kalau kita tidak membaca dulu mungkin kita bingung. Ya, apa sih si Bapak memberikan tugas apa kepada kita? Ya, intinya kita harus literasi. Literasi itu ya arti luasnya adalah membaca. Gitu. Kalau kita membaca, menyimak, pastinya kita akan mendapatkan pengetahuan yang kita tidak tahu asalnya menjadi tahu gitu. Ya. Kalau misalkan cara untuk kalau misalkan ada mengatasi anak yang malas baca itu kayak gimana sih? Untuk mengatasi anak yang malas baca ya, sebetulnya banyak hal ya, terutama kita sebagai pendidik itu harus mempunyai berikan motivasi kepada anak-anak ya. Jangan sampai kita kepada anak-anak itu acuh itu atau malas memberikan motivasi. Intinya untuk mengatasi anak-anak malas baca itu ya dengan kita memberikan motivasi kepada anak tersebut. Ayo nak, kamu bisa, misalnya kamu harus membaca gitu kan, karena ada pepatah gitu kan, membaca adalah jendela ilmu ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca. Kalau kita tidak membaca, pengetahuan kita dari mana gitu kan. Kan sekolah kita punya program 25 buku dalam 1 tahun kan. Nah, itu adalah program yang sangat bagus sebetulnya, yang Bapak Kepala Sekolah canangkan kepada kita semua sebagai salah satunya Bapak sebagai pendidik di sini. Ya itu harus ditekankan kepada siswa agar siswa itu banyak pengetahuannya dari membaca ya itu. Oke. Jadi harus itu membaca itu, apalagi dalam lingkup literasi ya. Tapi kan Pak, di zaman sekarang ya Pak, anak muda pasti banyaknya bukan membaca buku tapi seperti bermain gadget. Nah, sekolah SMA Negeri 2 Padalarang sendiri gimana sih cara untuk meningkatkan minat baca dan literasi para siswa-siswanya? Ya. Apalagi sekarang di era di abad 21 ini ya, kita harus banyak-banyak meningkatkan membaca. Dan sekarang itu kita terkendala oleh pertama oleh pandemi ya. Jadi guru-guru di sini sebetulnya bukan terbatas ya. Ya mungkin ada keterbatasan untuk memberikan motivasi, walaupun kita punya ya misalnya WhatsApp, banyak media-media sosial kan, tapi kan beda halnya dengan kita tatap muka secara langsung gitu kan. Ada efeknya gitu kan, kelihatan. Nah, gimana kamu udah membaca belum? Nah, gimana gitu kan.
ada gitu kalian. Kalau sekarang kan di era pandemi ini ya mungkin keterbatasan itu ada sebetulnya ya. Jadi intinya untuk meningkatkan minat baca itu ya kita harus memberikan penekanan kepada para wali kelas untuk bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar mereka itu terus membaca dan meningkatkan ya membacanya meningkat gitu. Ada gak sih Pak kalau misalkan kita anak-anak biar agar lebih tertarik gitu, caranya kayak gimana gitu? Ya pertama kalau anak-anak itu sebetulnya tertariknya pada buku-buku bukan buku pelajaran sebetulnya ya. Anak-anak itu lebih tertarik kepada novel mungkin ya, cerpen, kumpulan antologi, misalnya antologi puisi. Ya kita harus tahu itu anak ini minatnya membaca apa. Tapi untuk Bapak lihat selama Bapak mengajar bahasa Indonesia, anak-anak itu lebih cenderung suka pada buku sastra, terutama ya contohnya cerpen, terus novel yang tadi Bapak sebutkan, kumpulan puisi. Nah itu biasanya anak-anak lebih, kalian sukanya apa? Kalau aku sendiri puisi, Pak. Puisi ya, ini Puisi. novel tuh kan. Jadi sebetulnya anak-anak itu sukanya bahan-bahan bacaan yang menarik seperti buku sastra itu gitu kan, cerpen, puisi itu kan novel. Kalau buku pelajaran gimana kalian? Ya jujur. Agak males ya. Hah? Kadang ngelihat tulis aja udah kayak gimana gitu. Iya. Itu. Jadi kita harus pintar-pintar lah dalam memilih. Bapak itu kan diamanahi sebagai ketua perpustakaan ya. Nah, beberapa program literasi sekolah, apa sih hubungannya dengan perpustakaan sekolah? Terus di era globalisasi ini kan perpustakaan di sekolah kelihatannya kayak off gitu. Nah, kegiatan apa sih yang biasanya ada di perpustakaan? Ya sebetulnya ya perpustakaan itu sangat berhubungan erat dengan literasi. Karena perpustakaan namanya juga perpustakaan berarti buku-buku itu pasti disimpan di perpustakaan. Nah, sebetulnya banyak program di perpustakaan itu ya. Kalau di era pandemi ya mungkin yang mengunjungi perpustakaan ya hanya beberapa orang lah. Mungkin kan kita ada program, bukan program ya, ada KTI ya, karya tulis ilmiah. Nah kakak-kakak kalian kemarin ada yang pinjam buku, ada yang pinjam referensi. Kita setiap hari buka ya, kegiatan kita ada gitu ya. Kita melayani siswa untuk membaca ya, ada program banyak sebetulnya, tidak bisa disebutkan satu persatu nggak apa-apa. Sebetulnya ya ini doakan sama kalian, mudah-mudahan perpustakaan kita menuju perpustakaan digital ya. Sebentar lagi lah kita akan menuju ke situ ya. Ya, kalau perpustakaan digital kan enak ya. Jadi kalian bisa searching di rumah, bisa sambil misalnya kalian nonton TV searching perpustakaan Semandua karena sudah digital. Jadi bisa di searching di mana aja gitu kan perpustakaannya. Ya, itu. Kegiatannya ya itu tadi Bapak sebutkan. Bapak melayani siswa-siswi Semandua yang bimbingan KTI, misalnya mau pinjam KTI yang 10 besar misalnya untuk bahan referensi dari segi penulisan, banyak lah sebetulnya ya, mau cari referensi lain ada di perpustakaan Semandua Padalarang itu. Mungkin itu kegiatan sehari-harinya. Untuk literasi sendiri manfaat yang didapat selain menambah wawasan apalagi? Banyak untuk literasi ya, kita akan pertama kalau kita banyak literasi ya kata Bapak tadi, pertama komunikasi kita, terus kualitas kita berbicara terhadap orang lain itu akan kelihatan. Kenapa kelihatan? Ya, pertama kalau kita banyak literasi itu cara berbicara kita akan ya beda lah. Kalian bisa bedakan ketika orang banyak membaca, mereka tidak akan banyak. Misalnya contoh nih, Bapak berbicara sama kalian. Kalau orang yang sering banyak diam, misalnya ada kata gitu kan ya, pasti literasinya kurang. Kenapa kurang? Karena mereka jarang dilatih komunikasinya. Kata Bapak tadi dari menyimak, dari membaca, terus kita berkomunikasi. Nah itu adalah sebetulnya ada 4 keterampilan berbahasa kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, pertama kita menyimak dulu, terus kita membaca, menulis lalu berbicara. Nah,
Dari pengetahuan itu pasti kualitas kita akan kelihatan. Nah, itu manfaat yang kita dapatkan ketika kita banyak berliterasi, banyak membaca itu ya. Jadi Pak, banyak membaca itu juga bisa apa ya? Meningkatkan kualitas berbicara kita, Iya. jadi semakin teratur, Betul. semakin terarah gitu Iya. Bapak. Jadi ketika kita banyak literasi, betul kata Ade ya, kita akan semakin terarah, teratur dalam berbicara, semakin enak didengar gitu ya. Kalian bisa melihat lah kalau motivator misalnya seperti Mary Riana, Mario Teguh The Golden Ways gitu ya. Ketika mereka berbicara, ya itu enak didengarkan. Betul. Ya. Banyak kata-kata yang memotivasi kepada kita gitu. Karena mereka ya banyak baca gitu kan. Mereka bisa seperti itu, mereka banyak literasi. Ya. Kalau mereka gak banyak literasi ya mungkin mereka akan bingung ketika mereka berbicara gitu kan. Ya, seperti kalian kan nanya ke bapak gitu kan. Kalau kalian gak baca mungkin kalian bingung. Mau ditanyakan apa nih gitu kan. Nah, jadi intinya konsep dasarnya kita harus banyak membaca gitu kan. Ya, dalam arti luasnya misalnya gitu literasi gitu kan. Itu mungkin. Makasih Bapak atas pemaparan materi tentang literasinya. Siap. Yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Teman-teman Semawa TV, jangan lupa untuk literasi karena literasi itu sangat amat penting untuk kehidupan kita dan untuk menunjang kualitas diri kita. Sampai ketemu lagi di Morning Motivation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.